Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota yang bernama Siti Nabila Putri Ekasari dengan 3 NIM digit terakhir 033, Nur Alifa Komariatun Selasi Rohmatullah dengan 3 NIM digit terakhir 083, Hanim Ismi Fahmi dengan 3 NIM digit terakhir 043, dan saya sendiri Febiulil Azmi dengan 3 NIM digit terakhir 127. Jadi kami di sini akan melakukan review artikel dengan judul STEM Quartet yang ditulis oleh Aikling Tan, Tang Witeo, Ban Heng Choi, dan Yan Sio Ong. Latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan STEM selama ini dipandang sebagai solusi untuk melahirkan pemikiran inovatif, yang mana pemikiran tersebut dibutuhkan industri berbasis sains dan teknologi guna menopang perekonomian global. Selain menyikapi siswa menghadapi dunia kerja masa depan, pendidikan STEM juga penting bagi perkembangan pribadi agar generasi muda mampu memahami dunia yang semakin digerakkan oleh inovasi sains dan teknologi. Dalam 2 dekade terakhir, pemahaman tentang pendidikan STEM semakin mendapat perhatian luas sebagai pembelajaran lintas disiplin. Di era revolusi ke industri keempat yang ditandai oleh digitalisasi dan kaburnya batas-batas disiplin ilmu, pengetahuan dan keterampilan multidisiplin lebih dihargai dibandingkan pendekatan monodisiplin. Meskipun keluaran pengetahuan dan artefak STEM terus bertambah, kemampuan pendidik dan peserta didik untuk memanfaatkan peluang baru masih terbilang terbatas. Sementara masalah-masalah kompleks seperti perubahan iklim atau ancaman cyber justru memerlukan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang agar dapat dipahami dan diatasi secara bermakna. Masalah yang ada pada artikel ini adalah karena masih terbilang sedikit penelitian tentang cara terbaik mengintegrasikan STEM atau faktor-faktor yang membuat integrasi itu benar-benar meningkatkan pembelajaran, minat, retensi, prestasi, atau hasil berharga lainnya bagi siswa. Banyak pendidik STEM yang juga belum memiliki pemahaman kohesif tentang pendidikan STEM yang terintegrasi. Padahal, dalam STEM terpadu, batas antara keempat disiplin ilmu justru sengaja dikaburkan agar masing-masing praktik ini dapat saling memperkuat. Situasi ini menegaskan perlunya kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan STEM, terintegrasi, dan aspek-aspek pembelajaran yang harus dievaluasi. Tujuan dari artikel ini adalah penulis mengusulkan sebuah kerangka kerja instruksional integrasi STEM berbasis gagasan teoritis, yaitu tentang disiplinaritas dan pembelajaran berpusat pada masalah. Kerangka kerja yang disebut STEM Quartet memanfaatkan masalah-masalah yang kompleks, persisten, dan luas sebagai inti pembelajaran, dengan proses pemecahan masalah sebagai kerangka menyeluruh. Kerangka ini sendiri dirancang untuk membantu guru merancangkan kegiatan STEM yang terintegrasi untuk mempertimbangkan pembelajaran mendalam dalam tiap disiplin atau disebut pembelajaran vertikal, sekaligus menampilkan secara eksplisit hubungan antar disiplin, yaitu horizontal. Baik, yang selanjutnya adalah model-model pendidikan STEM terintegrasi. Keadaan penelitian pendidikan STEM saat ini terbatas dalam hal integrasi, sehingga berdasarkan tinjauan terbaru terhadap 152 artikel jurnal yang telah ditinjau, mayoritas penelitian masih bersifat monodisiplin, yaitu sebanyak 70%. Sedangkan sisanya hanya sebagian kecil yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Hal ini menunjukkan perlu pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana integrasi STEM dapat dilakukan secara efektif. Terdapat 4 model integrasi STEM, yaitu yang pertama adalah Framework for STEM Integration in the Classroom. Kerangka kerja integrasi STEM di kelas menganjurkan penggunaan konteks dunia nyata, tantangan, dan masalah untuk memberikan kesempatan bagi siswa belajar secara interdisiplin. Kerangka kerja ini mempertimbangkan pembelajaran dalam ilmu pengetahuan dan matematika menggunakan desain dan praktik teknik. Akan tetapi, karena kerangka kerja ini menggunakan desain teknik sebagai mekanisme integrasi, tidak ada pembahasan secara eksplisit bagaimana disiplin ilmu ini terhubung. Model yang kedua adalah
Situation STEM Learning, di mana model pendidikan STEM terintegrasi yang berfokus pada penciptaan pengalaman yang mencerminkan praktik STEM yang sebenarnya. Keunikan dari kerangka kerja ini adalah penekanan pada pembelajaran STEM yang berkonteks dan dimasukkannya ke komunitas praktik. Model ini tidak berfokus pada bagaimana pengetahuan konseptual dan pengetahuan epistemik dari setiap disiplin ilmu yang berinteraksi selama pengalaman belajar saat mereka mempresentasikan model mereka. Model yang ketiga adalah The Society Technology Science Society Model, di mana disingkat menjadi STSS yang berfokus pada penyelesaian masalah dengan menggunakan pengetahuan sosial, sains, dan teknologi. Dalam model ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dipandang sebagai disiplin ilmu yang berbeda, namun saling berinteraksi. Model yang terakhir adalah Learning Standard Framework of STEM Class, di mana kerangka standar pembelajaran untuk kelas-kelas STEM ini memiliki 3 komponen kunci, yaitu konteks, desain kreatif, dan sentuhan emosional. Integrasi ini dilakukan melalui pemecahan masalah dan masalah baru yang muncul dengan setiap solusinya. Serupa dengan model STSS, Learning Standard Framework untuk kelas STEM berfokus pada peserta didik dan bertujuan untuk memberikan penghargaan intrinsik kepada siswa melalui desain kreatif, sentuhan emosional, serta konvergensi dari integrasi konten. Kemudian, kerangka kerja instruksional STEM Quartet. Kerangka kerja instruksional STEM terpadu ini dibangun di atas perspektif pemecahan masalah nyata yang kompleks, persisten, extended dengan praktik khas dari setiap disiplin. Tujuannya adalah memperjelas hubungan antar disiplin. Nah, 4 karakteristik utama kerangka instruksional STEM Quartet tersebut adalah yang pertama, problem solving sebagai proses utama, kemudian yang kedua, masalah nyata yang kompleks, persisten, extended sebagai inti, yang ketiga, fokus pada hubungan antar disiplin, misalnya horizontal connection. Yang keempat, STEM sebagai 4 domain disiplin dengan 1 lead disiplin. Yang selanjutnya, masalah autentik dalam STEM. Dalam Quartet, autentisitas masalah ditentukan oleh nilai praktisnya dan relevansinya terhadap prinsip umum sains, matematika, teknologi, atau rekayasa. Panduan tetap diberikan dalam bentuk pertanyaan dan informasi kepada siswa. Nah, dalam masalah dalam Quartet ini memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama ada persisten. Persisten yaitu masalah yang masih terjadi sampai sekarang atau berkelanjutan. Yang kedua adalah kompleks. Kompleks adalah masalah yang membutuhkan lebih dari 1 disiplin dan tidak dapat diselesaikan dengan prosedur sederhana. Yang ketiga ada extended. Extended adalah masalah yang berdampak luas terhadap masyarakat. Yang selanjutnya, keterlibatan dalam pemecahan masalah. Pemecahan masalah kolaboratif wajib dalam kurikulum STEM terpadu. Proses problem solving dipandang sebagai proses generatif dengan tahapan yang pertama identifikasi masalah, yang kedua memahami masalah, yang ketiga merumuskan solusi, yang keempat melaksanakan, yang kelima meninjau kembali, dan yang terakhir menghasilkan masalah baru. Nah, langkah terakhir atau looking back sering terabaikan, padahal penting untuk refleksi, memperluas solusi, dan menemukan masalah baru. Melalui proses ini, siswa melihat keterhubungan lintas disiplin, menumbuhkan alternatif, memperbaiki solusi, dan mengubah pengetahuan hafalan menjadi problem center knowledge yang kontekstual. Pendekatan integrasi dalam STEM Quartet ada 2, yang pertama vertikal, yang kedua horizontal. Nah, pendekatan vertikal ini adalah pendekatan yang fokus pada konsep mendalam dalam 1 disiplin saja. Contohnya, jika matematika, ya matematika saja, tidak menyisipkan disiplin lain. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan horizontal, yaitu pendekatan yang fokusnya itu pada keterhubungan antar disiplin. Nah, contohnya, jika fokusnya pada matematika, kita menyisipkan disiplin lain, contohnya sains, teknologi, ataupun engineering. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkat integrasi dalam STEM, ada 5. Yang pertama, integrasi penuh, yaitu mengintegrasikan
seluruh disiplin ilmu atau 4 disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, engineering, dan mathematics dalam satu pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu ada integrasi kuat yang mengintegrasikan 3 disiplin ilmu. Nah, yang ketiga yaitu ada integrasi sedang, yaitu mengintegrasikan 2 disiplin ilmu. Dan selanjutnya yaitu ada integrasi lemah atau tidak cukup kompleks untuk disebut STEM, yang mengintegrasikan 1 disiplin ilmu. Ya, selanjutnya yaitu bukan STEM, yang mengintegrasikan 0 disiplin atau tidak mengintegrasikan disiplin ilmu sama sekali. Selanjutnya yaitu penerapan STEM Quartet dalam pembelajaran. Nah, dalam artikel ini terdapat satu penerapan, yaitu pada tingkat SMA pada pelajaran IPA, yaitu merancang proyek pena insulin bagi penyandang diabetes. Nah, pada proyek ini mengintegrasikan 4 disiplin ilmu, yaitu yang pertama sains. Jarum disesuaikan dengan struktur dan kekebalan jaringan kulit manusia. Yang kedua yaitu teknologi, mekanisme pengaturan dosis dalam pena insulin memungkinkan pengguna untuk menggunakannya dalam sekali tekan. Yang ketiga yaitu engineering, desain bentuk pena insulin itu fleksibel sehingga mudah digunakan untuk pengguna. Yang keempat itu matematika, yaitu perhitungan dosis dalam pena insulin. Kesimpulan dari artikel ini adalah membandingkan 4 kerangka instruksional STEM dan menemukan sebagian besar masih kurang menerapkan keterhubungan antar disiplin. Untuk itu, diajukan STEM Quartet sebagai panduan guru dalam melibatkan kekuatan hubungan antar disiplin. Nah, Quartet menekankan keterhubungan melalui pengetahuan konseptual, praktik, maupun sosial, sehingga integrasi terjadi secara acak namun relevan dengan pemecahan masalah kehidupan nyata. Nah, STEM Quartet menonjol dalam 3 hal. Yang pertama yaitu berorientasi pada masalah autentik, yang kedua yaitu selaras dengan standar pembelajaran, yang ketiga yaitu serta menekankan integrasi antar disiplin.